Halo Pioner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mangadun ya. Oke, kita kembali ke sesi tanya ya. Seperti yang pernah Mangadun katakan, kalau ada yang bertanya tuh kasihan ya kalau apa ya, nggak ada yang jawab gitu. Jadi ini dari Pak Agung aja, Mangadun, supaya validator itu bagaimana ya Mang? Yang jadi pertanyaan, jadi validator ada imbalannya apa enggak memvalidasi orang yang melakukan KYC Mang gitu. Jadi ada dua ya yang dipertanyakan sama Pak Agung ini ya. Ini mungkin khusus untuk pioner yang baru atau ya baru gabung lah, pemula ya seperti itu. Dan walaupun lama tapi belum lulus QC, itu kemungkinan penasaran ya, validasi itu apa sih, validator itu siapa sih dan bagaimana gitu kan. Jadi di video kali ini Mangadun akan bahas tuntas tentang validator ya. Itu oke, ada dua pertanyaan di sini, validator itu bagaimana, dan yang jadi pertanyaan lagi katanya, jadi validator itu ada imbalannya atau enggak ya, karena kita memvalidasi atau menyetujui orang yang melakukan proses KYC. Oke, tadi Mangadun udah sempet biasa riset-riset, healing-healing kemana-mana, baik nggak tahu lah yang jelas nyari bahan ya, nyari referensi gitu kan, nyari celah-celah supaya video ini atau tutorial dan himbauan ini bukan himbauan ya, namanya pencerahan lah ya gitu, supaya bisa tidak ngambang atau mencapai klimaksnya ya gitu, biar pioners tuh nggak bingung gitu, nggak ngegantung pembahasannya, biar semuanya full dan bisa dipahami. Oke, baik, kita masuk di langkah yang pertama ya. Tadi Mangadun udah sempat googling juga, jadi ada di sini. Nah, ini dari slot QC ya. Nah, di bawahnya itu ada kolom ya yang berwarna ungu tua, itu menjadi validator. Jadi setelah kita lulus QC ya, di sini himbauannya bagi pioners yang setelah lulus QC akan mendapatkan notifikasi seperti ini. Selamat datang kembali. Di sini kamu bisa memeriksa sejauh mana status aplikasi QC diterapkan. Status aplikasi Anda ya diterapkan. Anda lulus QC. Aplikasi QC Anda telah selesai dan disetujui. Oke, bagi pioners yang belum lulus QC atau para penambang baru, klik petirnya yang rajin ya, dalam jangka waktu kisaran 4 minggu biasanya itu cepat nyampe ya gitu undangan QC-nya. Mudah-mudahan bisa menyelesaikan dan sampai di tahap ini ya. Dan setelah itu, setelah kita dinyatakan lulus QC, di bawahnya itu ada semacam bolham ya, kalau Mangadun katakan itu sebuah penerangan lah ya gitu. Jadi apakah Anda ingin membantu memvalidasi pioners ya, atau menyetujui pioners yang ingin atau yang tengah melakukan proses QC. Jadi Anda dapat mendaftar untuk menjadi validator dan mendapatkan pay dengan setiap validasi yang berhasil. Oke, Mangadun juga waktu awal-awalan ya, baru-baru ragu gitu kan, aduh ini wajib nggak nih kan gitu ya, mungkin ada pertanyaan ke situ gitu. Ini gue kalau misalkan nggak ngeklik menjadi validator, ada kena sanksi enggak atau bakal gimana nantinya kan, seperti itu. Oke, di sini Mangadun bahas ya. Jadi ada kolom menjadi validator, Mangadun katakan itu tidak wajib. Oke, khususnya nih bagi pioners yang maaf ya, kalau misalkan ingin memvalidasi itu membutuhkan kacamata ya gitu. Jadi untuk tambahan penglihatannya, karena apa? Karena dokumen di dalam validator atau di saat kita untuk memvalidasi itu aduh, Mangadun sendiri aja ada apa namanya ya, sampai susah gitu loh menentukan, kalau nggak jelas-jelas banget gitu, susah menentukan pioners mana yang harus disetujui gitu kan. Tapi kita harus tegas di situ gitu. Misalkan pengambilan kamera ini ya atau tidak, secara langsung atau tidak, di situ ada pilihannya. Nah, Mangadun katakan di sini ya tidak wajib, apalagi untuk pioners yang ragu ya untuk menyetujui gitu kan. Pioners yang ingin melakukan proses QC mending nggak usah
gitu. Tapi kalau misalkan kekeh nih atau penasaran pengen jadi validator, itu tidak masalah ya. Misalkan mang gue iseng-iseng aja gitu kan, nggak apa-apa, iseng-iseng juga. Yang penting jangan sampai salah ya untuk melakukan. Iseng dalam artian sini pengen tahu doang gitu kan. Jadi validator itu seperti apa, misalkan seperti itu. Oke, bagi pioners nanti setelah menjadi validator itu akan ada tutorialnya ya. Masuk ke P-Browser dulu. Sini P-Browser. Kita akan masuk ke P-Browser dan masuknya itu di slot QAC ya. Di situ kita masuk ke slot QAC karena Mang Adun kan sudah lulus QAC. Di sini ya. Kita masuk, muter dulu seperti biasa. Nah, di sini ada Mang Adun akan jelaskan ya di sini. Jadi kalau misalkan kita ingin kembali ke menu utama, biasa ya di pojok kanan atas ya, itu ada tanda panah. Kita bisa kembali ke menu awal. Barangkali setelah dari situ kita mau kemana lagi nih gitu kan jalan-jalannya. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau menutup ini, kita tinggal klik cancel aja di pojok kanan atas juga, cancel, maka kita akan kembali ke sini. Terus di sini sebelumnya ya, sebelum kita masuk lebih jauh lah. Di sini kalau maaf ya, gitu. Kalau misalkan jeli dan Mang Adun juga belum lama sih ngeh gitu kan, bahwasanya di situ ada seperti teks terjemah ya di sekitaran pojok kiri atas lah, ada huruf A di situ ya. Nah, itu sepertinya terjemah. Mang Adun udah kemarin sempat ngeklik juga sih gitu kan. Oke, kita akan langsung melihatnya. Kita klik. Nah, di sini kita bisa pilih bahasa ya. Di sini pilih bahasa, di sini ada tanda panah. Nah, ini bahasa-bahasa domain yang sudah pernah atau sudah dilakukan oleh core team banyak ya. Tuh, walaupun belum semua gitu kan. Di sini kita pilih bahasa Indonesia ya. Oke, terus simpan. Oke, sudah ya. Nah, kalau misalkan ada yang mau menggunakan bahasa Inggris ya tidak apa-apa kalau paham bahasa Inggris, atau ada orang Malaysia yang tinggal di Indonesia, ada pilihannya di situ ya. Sesuka hati, jangan sampai, yang penting kita paham aja bahasanya, seperti itu. Terus kita masuk mulai memvalidasi. Anda dapat memvalidasi aplikasi QAC hanya dari negara Anda sendiri. Oke, paham ya, jelas itu yang dikatakan oleh core team. Jadi cuman pioners yang ada di negara kita atau di daerah Indonesia ya, khususnya Indonesia nih. Terus mulai validasi untuk mendapatkan Pi. Nah, ini yang pertanyaan yang kedua tadi dari Pak Agung itu ya. Di sini ada yang kolom masih oranye ya. Itu Pi yang diperoleh coming soon. Kalau nggak salah coming soon itu akan segera datang ya. Seperti itu kalau nggak salah. Jadi di situ ada tanda apa ya namanya ya? Seperti tanda seru kebalik lah. Terus ada lingkarannya. Kalau ini kita klik, itu akan ada setiap bacaan, dan di setiap kolom itu ada bacaan. Itu sebagai keterangan kalau menurut Mang Adun tahu ya. Kita coba klik itu ya, yang lingkaran tanda seru itu di warna oranye ya, di pojok atasnya kita klik. Nah, di sini ada keterangan Pi yang diperoleh. Anda akan menerima Pi hanya setelah validasi Anda berhasil. Oke, jelas ya. Jadi kalau misalkan validasi kita berhasil, itu yes ya. Nah, terus di sini validasi tertunda kosong ya. Ini di sini ada validasi tertunda, jumlah validasi yang diselesaikan tetapi menunggu tinjauan validator lain hingga pekerja yang bersumber dari validator lain memvalidasi langkah aplikasi QAC yang tersisa. Oke. Terus ini validasi sukses ya, yang 35 nih. Itu juga jarang-jarang buka sih ya gitu, nggak ada masalah. Validasi sukses, jumlah validasi yang diselesaikan dengan pekerja yang bersumber dari rekan validator yang mengonfirmasi hasil yang sama. Di sini perlu kita garis bawahi hasil yang sama ya. Karena apa? Mang Adun juga sempat kepikir, ini ketika kita
maaf ya, sebelum sampai di core team dicek oleh AI atau AI ya, artificial intelligence gitu, robot buatan atau kecerdasan buatan, itu kita sebetulnya kerjasama di validator ini, sebagai validator kerjasama dengan pioneers lain. Nah ini sangat jelas ya, Mang Adun juga sempat kepikir begitu. Karena apa? Karena sebenarnya yang memvalidasi proses QC, contoh di sini Mang Adun ada nih ya. Ini Mang Adun memprediksi kemarin itu kisaran 35 yang sukses. Padahal Mang Adun itu total validasinya ada 37 di sini. Nah kita bisa buka ya di sini. Nah, jumlah total validasi yang telah Anda selesaikan ini adalah jumlah validasi yang tertunda. Oke, validasi yang berhasil dan validasi yang salah. Nah, di sini kumpulan 37 itu. Jadi kalau misalkan validasi yang suksesnya itu 35, berarti yang salah dan yang tertunda itu ada 2 Mang Adun di situ. Makanya persentase akurasinya itu 92% ya. Di sini ada kita baca. Nah, di sini ya persentase akurasi, persentase validasi yang berhasil diselesaikan oleh Anda. Oke. Nah, terus karena misalkan ada 2 yang belum diselesaikan, itu sebetulnya ya, misalkan mau di sini validasi ya, atau sebagai validator. Sebetulnya untuk di daerah Indonesia juga kita bisa ambil contoh ya. Misalkan ada Pak Agung, misalkan yang memvalidasi gitu. Nah, nanti tuh kalau misalkan jawaban Mang Adun sama dengan jawaban Pak Agung, maka itu akan masuk ke validasi yang sukses. Begitu juga dengan pioner yang lain. Dan ini menurut Mang Adun mungkin butuh beberapa validator ya gitu loh. Jadi core team itu benar-benar seperti yang pernah dulu disampaikan oleh Dr. Nicholas Kokalis, selain kita menggunakan artificial intelligence gitu, kita juga membutuhkan bantuan manusia nyata gitu, yaitu dengan validasi atau sebagai validator ya. Kita kan manusia nyata nih, makanya jangan sampai salah-salah ini ya. Karena kasihan pioners yang ingin lulus QC, kalau kita salah yaitu resiko dan ada konsekuensinya. Oke. Nah, di sini terusnya bawahnya periksa status aplikasi QC saya. Terus ambil kembali tutorial ya. Di situ ada ininya. Nah, kalau misalkan Mang Adun ingin ngeklik ayo mulai, di sini ada peringatan dari core team ya, bahwasanya dilarang untuk mempublikasikan apapun itu yang ada di dalam proses QC, baik maupun sebagai kita validator ya. Karena apa? Karena itu rahasia masyarakat umum atau pioner lain ya. Itu bahaya ya. Nah, karena Mang Adun tadi sempat kepikir terus gimana gue bisa ngasih tahu pioner ya kan, kalau misalkan hal-hal yang tidak bolehkan, terus apa saja yang harus dilakukan gitu kan sebagai validator. Akhirnya Mang Adun ingat yang namanya picet ya gitu. Ada mode Spark itu di picet, kita langsung OTW saja ke picetnya ya. Itu lengkap di sana, dan ini juga cuman untuk sekedar tambahan saja gitu. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan pioners udah pernah bahas itu picet itu ya, di pojok kanan atas di situ ada chat bacaannya, kita klik masuk ke situ, terus masuk di kolom bahasa Indonesia ya gitu. Ini lagi loading dulu, muter sebentar. Setelah masuk ke kolom pioners bahasa Indonesia di situ ya, oke. Silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol dengan moderator, di sini tempatnya ya gitu. Itu oke. Nah, terus di atas itu di pojok kanan ya, ada bacaan pojok kanan atas maksudnya mode Spark. Oke, kita klik ke mode Spark itu. Nah, di sini semua pertanyaan, semua keterangan yang pioner butuhkan ada di sini, sudah dibahas sama moderator. Oke, baik itu dari peraturan chat, terus pelajari aplikasi Network selengkapnya, security circle, banyak verifikasi, browser, roadmap, juga dompet, semua masalah akun, terus hapus akun, manage. Nah, ini Mang Adun mau masuk di validator ya. Untuk keterangan lebih jelasnya Mang Adun juga coba sampaikan dengan sesingkat-singkatnya saja, karena kalau misalkan mau baca lebih lengkapnya ya monggo ya. Untuk pioners yang mau baca-baca di sini lengkap banget tuh, banyak ya di sini ya. Ini kita bisa lihat
Di sini moderator dari Riyadi 69 ya. Himbauan kepada pioner yang sudah menjadi validator, silahkan ikuti aturan, jangan sampai melanggar. Kalau melanggar, sanksinya cukup berat. Akun bisa dihapus dan kehilangan pay yang selama ini ditambang, dan yang lebih berat bisa dipenjara. Jadi kalau tidak sanggup, lebih baik tidak usah jadi validator. Nah, itu ya, betul ya. Karena perbuatan yang melanggar bisa dilacak oleh sistem. Oke, sekian, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Itu ditempatkan di posisi paling atas loh. Ya, itu karena apa? Itu penting banget. Jadi hati-hati. Nah, terus di sini sanksi berat kepada validator yang nge-share atau membagikan apa yang divalidasi, baik berupa gambar, screenshot, video, dan lain-lain lah. Tidak bisa klik petir. Nah, ini ya sanksinya nih. Terus dihapus dari daftar validator selamanya. Terus di-banned selamanya. Pay yang Anda dapat dari akan dimusnahkan maksudnya ya, atau di-burn. Woi, ngeri juga itu. Terus ID pengenal Anda akan tercatat dan Anda tidak bisa mendaftarkan diri lagi. Waduh. 6. Anda akan berurusan dengan pihak berwajib polisi karena terkait penyalahgunaan identitas seseorang. Oke. Semoga himbauan ini benar-benar kalian pahami dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Salam santuy katanya. Terus di sini juga ada keterangan lebih jelas. Validator adalah orang atau grup yang memvalidasi data. Jadi bukan cuma satu orang saja ya. Itu ada dikatakan grup. Jadi banyak orang lah. Nah, terus validator wajib menjaga kerahasiaan data yang divalidasi secara mutlak. Jelas ya di situ ya. Terus perhatian untuk pioner semua nih, ini untuk pioner semua ya. Jika kamu melihat ada seseorang, ini bukan untuk validator saja ya, yang membagikan share data orang lain saat proses validasi, entah itu dalam bentuk gambar, video ya, laporkan katanya. Maka silakan laporkan kepada kami moderator, karena tindakan itu dilarang dan tidak boleh dilakukan jika ada yang berani melakukan yang sudah ada dalam perjanjian hukum yang melanggar untuk menjadi validator, seperti akun dihapus ya, dibekukan dan lain-lain. Maka terima sendiri konsekuensinya. Terima kasih. Oke, mohon tidak untuk menulis di Modspaq ini. Yes. Terus ada 3 tugas. Nah, 3 tugas sebagai validator apa saja di sini ya? Identitas dokumen ya, KTP, SIM, paspor secara global. Oke. Nah, di sini ya jenis yang benar, asli, terus terkini, valid, dan jelas. Cukup pilih jawaban ya atau tidak di sana itu ya. Terus foto selfie juga gitu kan, akan diberikan foto ID, foto selfie pioner, lalu mencocokkan foto tersebut. Apakah foto sebelah kiri cocok dengan atau sama dengan foto yang sebelah kanan? Jawaban pilihan jawab ya atau tidak. Terus live, nah ini yang kemarin dikatakan Jatin Gupta ya, liveness video. Jadi siaran langsung mungkin ya, seperti itu. Dalam bentuk video akan diberikan pertanyaan, apakah video tersebut benar langsung dari orang. Nah, pilih jawaban ya atau tidak. Banyak sekali ini yang banyak mengadukan kemarin temukan ya. Ada yang iya, videonya tuh yang satu orang ya, terus foto nih ya, misalkan sama enggak dengan yang sampingnya gitu. Itu kadang ada yang tangan doang, ada yang foto ruangan rumah gitu, ada yang fotonya gelap, videonya livenessnya itu kacau. Itu yang harus betul-betul harap diperhatikan untuk saat ini. Jika menemukan jenis ID yang bukan berasal dari Indonesia nih ya, yang bukan berasal dari Indonesia, maka silahkan melanjutkannya dengan catatan Anda telah memiliki kemampuan dalam membedakan jenis ID dari seluruh negara. Nah, kita harus tahu di situ ya, jenis perbedaan ID dari seluruh negara itu kayak gimana saja. Jika tidak memiliki kemampuan tersebut, maka silakan klik keluar. Oke, dan abaikan peringatan yang muncul, karena peringatan tersebut tidak akan memberikan dampak apapun terhadap presentasi Anda. Oke ya. Jadi tips trik menjadi moderator itu, ini adalah beberapa alasan kamu harus menerima data dan tombol ya. Data yang diupload sudah benar sesuai dengan pilihan ID. Nah, di sini silakan ya untuk baca-baca lebih lanjutnya. Mang Adun tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan. Oke, di sini ada note ya, notebook atau catatan mungkin seperti itu ya, NB itu. Hati-hati yang di paling bawah nih saat proses validasi data.
Jangan gara-gara kurangnya pengetahuan kita sehingga mengakibatkan orang lain tidak lolos QC. Nah, akan dikoreksi lagi jika nanti ada update terbaru. Salam sehat dari saya, Master Coin. Oke ya. Jadi kiranya cukup jelas deh ya. Terus ada tambahan lagi juga yang mungkin di sini tidak disampaikan oleh moderator ya. Mang Adun udah sempat beberapa waktu lalu itu ada informasi bahwasanya misalkan nih, aduh Mang, yang tadi kita katakan iseng ya, pengen tahu doang gitu kan, aduh Mang, gua nggak bisa nih, tapi udah terlanjur klik jadi validasi gitu kan, jadi validator, gimana Mang? Itu dulu pernah ada informasinya bahwasanya kalau misalkan kita sebagai validator terus berhenti atau tidak melanjutkan pekerjaan kita sebagai validator, maka itu akan bisa dikatakan di cancel ya, atau kalau barat digugurkan kita akan dikeluarkan sebagai anggota itu sendiri, dan itu secara otomatis. Karena apa? Karena kita nggak ada kinerjanya gitu kan, nggak ada kerjanya. Oke, dan kalau misalkan ada, Mang, gue udah setengah jalan nih, misalkan udah dapat 10 orang gitu kan divalidasi, terus gimana Mang, gue udah malas banget nggak mau lanjut gitu kan, kadang-kadang juga gitu kan, itu gimana? Yaitu bonusnya itu yang sudah masuk maka akan dibakar lagi, kabarnya seperti itu dulu ya. Jadi tetap kalau dari hitungan sebagai kita validator tuh ada yang sudah diselesaikan, tapi kalau kita berhenti menjadi validator, maka pay yang kita hasilkan dari bonus memvalidasi seseorang yang melakukan proses QC itu akan dibakar atau dihanguskan kembali oleh core team, jadi dibagikan lagi ya. Jadi kita tidak terdaftar lagi sebagai anggota. Untuk sementara seperti itu. Nanti kalau misalkan ada sama seperti yang disampaikan Master Coin ini, nanti kalau ada update terbaru ya dikabari lagi. Oke. Kiranya cukup sampai di sini dulu ya. Thank you buat semuanya yang udah bertanya juga, Pak Agung, terima kasih. Informasi itu ya cukup membantu kalau menurut Mang Adun. Kenapa Mang Adun juga ini upload videonya? Karena apa? Karena banyak ya, tidak sedikit orang tuh yang namanya bertanya karena tidak tahu ya. Ada yang bertanya karena ngetes, sebenarnya dia tahu tapi cuman pengen mencocokkan jawaban gue sama nggak nih sama yang gue tanya gitu kan orangnya. Itu ada yang seperti itu. Oke, jadi ya semoga yang pembahasan validator ini ya cukup membantu bagi pioners yang belum tahu validator itu apa dan bagaimana caranya dan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, thank you buat semuanya yang udah like, comment, subscribe. Hampura nih Mang Adun kalau bahas tuh nggak mempermasalahkan masalah waktu ya. Mau itu setengah jam kayak mau 2 jam juga pernah mengadunya. Karena apa? Karena informasi itu gini loh, kalau bagi Mang Adun pribadi ya, tanggung kalau misalkan belum sampai full itu nggak betah kalau Mang Adun gitu. Jadi kalau bahas tuh harus sampai selesai tuh enak juga. Jadi ya kalau misalkan aduh gue baru setengah nih nonton video Mang Adun, nanti dilanjut lagi kan bisa. Itu ya. Oke, thank you buat kemarin yang juga udah ngobrol-ngobrol asumsi ya soal fluktuasi koin digital, seru banget ya gitu. Yang belum nonton silahkan nonton. Oke, thank you buat semuanya deh yang udah like, comment, subscribe. Yang nyimak juga thank you, terima kasih ya. Yang mau bertanya silahkan, kalau misalkan ada waktu nanti bakal Mang Adun masukkan sama ke sesi tanya. Oke, Mang Adun pamit undur diri dulu ya. Tetap sehat selalu, lancar rezeki, dan seperti biasa diberkahi semuanya dalam setiap urusan. Oke, baik itu pioner, core team, semuanya deh ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.